berarti sekarang posisi ijazah aslinya masih ada di baris Di baris krim. Nanti kalau sudah selesai pasti akan diberitahukan, kemudian kita. Kemudian saat membuat laporan hingga saat ini ada beberapa barang bukti yang sudah diterima oleh penyelidik, antara lain ada satu buah flash disk berisikan 24 link video YouTube dan konten pada media sosial X, ya. Kemudian ada beberapa dokumen fotokopi ijazah, kemudian ada printout legalisir, dan juga ada fotokopi cover. Netizen rame-rame mempertanyakan pernyataan dari Jokowi yang mengatakan bahwa ijazah aslinya berada di Bareskrim. Padahal penyidik kepolisian daerah metropolitan Jakarta Raya tersebut mengaku memperoleh sejumlah barang bukti dalam kasus fitnah ijazah palsu mantan Presiden Jokowi, yaitu berupa fotokopi ijazah Jokowi hingga sampul skripsinya. Dalam kronologi yang disampaikan, laporan kasus ini bermula pada 26 Maret 2025 di sekitar Karet Kuningan, Jakarta Selatan. Jokowi selaku pelapor mulai mengetahui keberadaan video yang menjadi masalah. Selanjutnya, Jokowi meminta kepada ajudannya serta kuasa hukumnya untuk mengumpulkan bukti-bukti dari berbagai media sosial. Adapun kuasa hukum Jokowi dalam kasus ini adalah Yakub Hasibuan. Jokowi merasa dirugikan sehingga pada 30 April 2025, ia menyambangi sentra pelayanan kepolisian terpadu Polda Metro Jaya untuk menempuh proses hukum. Nah, kalau saya sebagai saksi, peristiwa yang tertulis di surat ini jelas. Peristiwa di Jakarta Selatan 26 Maret 2025 di mana saya sama sekali tidak tahu peristiwa itu, saya tidak hadir pada peristiwa apapun itu, sehingga semestinya saya tidak layak menjadi saksi kan? Seperti itu ya, tetapi ya saya tetap melayani dengan baik ya semua pertanyaan-pertanyaan tersebut. Kalau ini berkaitan dengan pasal-pasal ini ya tentu saja saya tidak ada kaitannya sama sekali gitu. Karena kalau sudah menyangkut pasal-pasal seperti ini harusnya ada sebuah barang kan, semacam bukti yang kita klarifikasi kan terhadap barang itu gitu. Tapi ini sama sekali nggak ada, bahkan peristiwanya saja apa saja tidak dijawab, apalagi bukti apa, sehingga mestinya saya sebagai dokter kan harus ada barangnya gitu kan, harus ada sesuatu physically yang saya lihat dan kita sama-sama berdiskusi tentang itu, tapi peristiwanya saja tidak ada apalagi barangnya gitu ya. Tim penyelidik Direktorat Reserse Kriminal Umum telah menindaklanjuti laporannya. Dalam laporannya, Jokowi menyebutkan beberapa nama yang diduga terkait dengan fitnah dan pencemaran nama baik yang ia permasalahkan. Nama-nama tersebutlah yang tengah diperiksa oleh penyidik Polda Metro Jaya. Beberapa saksi yang diperiksa termasuk mantan Menteri Roy Suryo, Dr. Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa, dan pengacara Egy Sujana. Mempertanyakan, ini kan ada pasal, ya di samping pasal 311, 310, 27 ayat A, ada juga pasal yang mau dimasukkan ke dalamnya ya, pasal yang diselundupkan, saya nggak tahu menyelundupkan siapa, ya gitu. Itu pasal 32 dan 35 Undang-Undang ITE. Kebetulan dulu saya ikut merancang Undang-Undang ITE bersama teman-teman yang lain. Pasal itu tujuannya, sekali lagi saya ulangi, adalah untuk transaksi elektronik supaya Indonesia itu diselamatkan dari perdagangan internasional dan kita bisa ikut. Bukan pasal untuk mempidanakan orang. Jahat sekali kalau ada orang menggunakan pasal itu untuk mempidanakan seseorang. Kayak dulu kasus Mbak Prita Mulyansari. Jahat sekali. Ya Omni Batavia waktu itu mempidanakan Mbak Prita gitu loh. Sama dengan ini. Karena pasal itu ancamannya sangat tinggi. Dan pasal itu misalnya, saya kasih contoh. Ada orang ya mentransfer 1 juta. Kemudian dalam bukti transfernya saya ubah jadi 10 juta. Itu saya bisa kena pasal itu di pasal 32. Ada orang memposting sebuah dokumen elektronik namanya ijazah misalnya. Dia katakan itu asli gitu. Padahal ternyata orang yang punya ijazah mengatakan saya nggak pernah mengeluarkan ijazah itu loh. Lah berarti yang memposting ijazah itu salah seorang kader dari partai itu. Kena pasal itu harusnya. Justru itu ya kalau yang smart begitu. Jadi saya tadi tanya, dokumen elektroniknya mana? Belum ada Pak dokumen elektroniknya. Ya sudah. Mengenai ijazah saya sama sekali tidak bisa cerita karena saya tidak membimbing, tidak mengetahui, tidak ada prosesnya. Pembimbingnya itu Profesor Sumitro, pembantunya ada sendiri, yang uji ada sendiri. Jadi kalau mengenai ijazah sampai palsu itu saya tidak bisa sama sekali cerita. Dosen pembimbing saya Bapak Kasmujo tadi beliau itu dulu waktu
pembimbing saya. Seingat saya galak sekali. Insinyur Kasmujo mengatakan pertemuan dengan Jokowi di rumahnya tersebut berlangsung sekitar 45 menit. Selama pertemuan tersebut, Jokowi tidak membahas mengenai ijazah saat berkuliah di UGM. Kasmujo menyampaikan tidak mengetahui terkait dengan ijazah Jokowi, sehingga dirinya tidak dapat bercerita soal ijazah Jokowi. Diperkenalkan juga oleh Pak Jokowi. Iya, dan memperkenalkannya salah lagi. Fakultas Kehutanan jurusan Teknologi Kayu. Teknologi kayu itu nggak pernah ada di Fakultas Kehutanan, gitu loh. Jadi salah lagi. Apa yang dibaca Mas Roy dari pernyataan yang dibaca Pak itu ya berarti waktu itu feedingnya salah. Feedingnya ke dia salah, dan kemudian kemarin mungkin dengan Pak Kasmujo mau diajak, ayo bantuin dong cerita ini. Alhamdulillah sekali lagi, Pak Kasmujo saya hormati betul, beliau jujur. Beliau mengatakan saya bukan dosen pembimbing skripsinya, juga bukan dosen pembimbing akademiknya, karena waktu itu beliau masih asdos. Seorang asdos, saya dulu pernah jadi asdos, asisten dosen. Ya, itu nggak boleh tanda tangan di KRS. Jadi kalau nggak boleh tanda di KRS ya berarti sama sekali nggak ngerti nih statusnya Jokowi ini apa waktu mahasiswa. Itu loh. Selain itu, Kasmujo menuturkan bukan pembimbing skripsi Jokowi. Ia menyebut pembimbing skripsi Jokowi adalah Profesor Sumitro. Kasmujo mengungkapkan belum pernah melihat ijazah Jokowi. Menurutnya, Jokowi masuk kuliah di Fakultas Kehutanan UGM pada tahun 1980. Jokowi kemudian lulus pada tahun 1985. Ia mengaku dirinya masih menjadi asisten dosen. Kasmujo hanya mendampingi beberapa dosen, sebab tujuan sebagai asisten tersebut dalam rangka untuk latihan. Malah semakin diragukan dengan kemunculan Pak Kasmujo bersama Pak Jokowi. Ya enggak apa-apa, tapi saya melihat justru statementnya Pak Kasmujo itu justru menjelaskan. Menjelaskan apa? Bahwa Pak Jokowi itu benar alumni UGM, bahwa Pak Jokowi itu benar pernah menulis skripsi. Ternyata kalau benar yang dikatakan beliau itu ada Prof Sumitro di situ. Kan tadi kalau tadi Mas Roy mengakuin kejujuran kita anggap itu statement itu benar, ya benar dong, ada ternyata pembimbing akademiknya. Yang saya mau katakan bahwa Pak Kasmujo ini tidak akan terlepas dari kampus UGM. Nanti keterangan ini akan disinkronkan di dalam proses hukum. Ya, nanti mana yang benar kan jelas. Jadi kan semuanya itu juga ada dokumen-dokumen tertulisnya, kan begitu. Jadi statementnya Pak Jokowi di tahun 2017 itu dulu jelas banget. Saya waktu itu ketemu dengan Pak Kasmujo dulu galak banget ini. Saya bolak-balik keluar. Dan terima kasih Pak Kasmujo, berkat Bapak saya bisa menyelesaikan skripsi saya. Saya juga pernah menjadi mahasiswa. Adik-adik ini juga pernah, semua orang pernah menjadi mahasiswa yang pernah didampingi oleh asisten dosen. Memang dia membimbing kita, bahkan justru asisten inilah yang paling dekat dengan kita sebagai mahasiswa. Karena dia kalau dosen-dosen pembimbingnya yang aslinya itu yang senior, biasanya memang kita justru jarang ketemu sama orang-orang seperti itu. Kasmujo menyampaikan, selama Jokowi berkuliah di Fakultas Kehutanan UGM tersebut, dirinya masih menjabat sebagai asisten dosen. Pada tahun 2014, Kasmujo resmi memasuki masa purna tugas di Departemen Teknologi Hasil Hutan, Fakultas Kehutanan UGM. Namun, sayangnya jejak digital Kasmujo menjadi pembimbing Jokowi tidak bisa dibantah lagi, karena sudah tersebar di media sosial. Ya gitu, Mas lulusan mana, UGM bukan? Iya. Bukan kan? Saya S2 UGM. S2-nya, S1-nya UGM nggak? S1 saya dari Universitas Lampung. Ah udah. Ya udah. Ini kan yang dipersalahkan kan sekarang S1-nya, S2 lain, pembimbingannya lain. S2 Oke. Jadi intinya apa soal Pak Kasmujo? Intinya adalah dulu Pak Jokowi itu bicara di 2017 seolah-olah meyakinkan bahwa Pak Kasmujo adalah dosen pembimbing skripsi. Terus kemudian narasinya mulai diubah. Oh, coba pembimbing lagi, ada nggak tadi? Gitu. Ada nggak tadi Pak disampaikan Jokowi dosen pembimbing saya itu dosen pembimbing akademik? Nggak mungkin dosen pembimbing akademik. Kalau dosen pembimbing akademik, Pak Kasmujo itu asdos. Asisten dosen itu nggak berhak membimbing. Adik-adik mahasiswa tentu tahu juga kayak gini gitu loh. Ini diragukan pernyataannya. Walaupun bukan pembimbing skripsi, tapi soal pembimbing akademik ini juga diragukan. Siapa bilang masa asisten dosen tidak berhak untuk membimbing? Justru kehadiran. Nggak boleh Mas, asisten dosen kok tanda tangan. Nah kalau tanda tangan hitam di atas putih dokumen kampus, dokumen fakultas, dokumen skripsi memang tidak ada. Bukan lulusan UGM ya kayak gini. Tetapi ini bukan lulusan UGM. Memang tugas asisten dosen adalah membimbing mahasiswanya. Jauh. Apa kehadiran fungsinya asisten dosen? Ayo. Asisten dosen itu membantu dosen dalam perkuliahan, bantu nyiapin materi buat dosen. Aku dulu pernah asdos Mas. Mas pernah asdos gak? Saya nggak pernah. Nah, Saya pernah dilayani. Tapi saya pernah dilayani oleh asisten dosen. Oke.